Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa barang elektronik seperti smartphone dan laptop dengan merek X di Tiongkok itu lebih murah dibandingkan dengan barang lainnya yang sejenis? Sebenarnya bukan barang elektronik saja, tetapi ada juga pakaian, aksesoris, mainan, dan masih banyak sekali. Kalian tahu tidak apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan negara lain dengan cara melakukan kesepakatan pertukaran barang dan jasa. Nah, beberapa faktor pendukungnya yaitu seperti perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, dan perbedaan daya produksi. Faktor-faktor inilah yang akan kita kaitkan mengapa barang di Tiongkok jauh lebih murah dibandingkan dengan barang lainnya yang sejenis. Kita mengenal negara Tiongkok ini adalah salah satu negara yang berada di wilayah Asia Timur. Nah, perkembangan ekonomi ini menjadikan negara ini pernah menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia serta mendominasikan perdagangan dunia. Keren bukan? Dibukanya perdagangan bebas ini membuat produk negeri Panda ini semakin merambah ke berbagai wilayah negara, termasuk Indonesia. Kamu mungkin adalah salah satu konsumen. Nah, mengapa sih produk Tiongkok jauh lebih murah? Alasan yang pertama adalah tingginya jumlah penduduk. Bagi Tiongkok lebih banyak penduduk berarti lebih banyak tenaga kerja. Negara ini masuk dengan kategori negara penduduk tertinggi di dunia. Penduduknya sudah lebih 1,3 miliar jiwa. Inilah yang dimanfaatkan baik oleh pemerintah dengan cara mendorong hadirnya usaha kecil dan menengah atau UKM serta home industry. Yang kedua, biaya ekspor ditanggung pemerintah, yang membuat ongkos produksi menjadi lebih rendah sehingga harga jual beli pun lebih murah. Pengusaha yang mengekspor produk secara besar-besaran, biaya ekspornya tidak sepenuhnya ditanggung pengusaha karena sebagian akan ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak segan menurunkan nilai yuan. Pemerintah Tiongkok tidak takut untuk membuat nilai mata uangnya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan mata uang asing. Bank sentral Tiongkok bisa dengan sengaja melemahkan mata uang yuan terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan inilah yang biasa disebut dengan istilah devaluasi. Kebijakan ini yang membuat barang ekspor Tiongkok menjadi lebih murah sehingga bisa meningkatkan nilai ekspor mereka. Tapi kebijakan ini tidak permanen, hanya di waktu tertentu saja. Nah, yang keempat adalah tidak masalah untung sedikit asalkan laris. Mereka tidak takut loh jika hanya mendapatkan untung yang kecil asalkan produknya bisa laris. Bagi mereka, seiring waktu berjalan, orang-orang akan membeli barang di tempat mereka lagi karena harganya yang lebih murah. Nah, sampai di sini dulu materi hari ini. Kamu semua bisa share materi hari ini kepada teman-teman sekalian agar ilmu dan pemahaman kita semakin berkembang. Oke, sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.